warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Riswa Dumaharani. Kali ini saya bersama dengan seorang mahasiswa dari Sastra Jawa Universitas Gadjah Mada. Nah, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu Kak Yara. Oke, perkenalkan nama saya Zahra Nova Putri. Saya dari Universitas Gadjah Mada, Prodi Sastra Jawa. Oke, baik teman-teman. Jadi Kak Yara ini merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Minggir sama seperti saya. Tetapi Kak Yara ini merupakan alumni pertama yang bisa lolos seleksi nasional berbasis prestasi di Universitas Gadjah Mada dan juga merupakan orang pertama yang bisa lolos ke Universitas Gadjah Mada. Nah, mungkin Kak Yara bisa menceritakan bagaimana perjuangannya hingga bisa lolos. Oke, sebelumnya terima kasih. Sebenarnya nggak ada perjuangan yang terlalu bagaimana atau terlalu rumit. Saya dari kelas 10 sudah memfokuskan pada nilai-nilai rapot untuk 5 semester ke depan. Itu kan yang menjadi perhitungan di SNBP ya Kak. Betul. Gitu, cuma begitu. Saya juga tidak les, saya hanya belajar mandiri di rumah. Baik. Dan bersama teman-teman. Oke, nah saya juga mau tanya nih Kak Yara, kan kalau yang tahun-tahun sebelumnya, apalagi tahun-tahun kita, mungkin juga tahun-tahun sekarang ini juga ketika menunggu pengumuman SNBP, karena SNBP ini kan tidak ada seperti kayak tes resminya gitu ya, hanya kita menginput nilai dan itu pun nilainya sudah diinput dari sekolah dan kita tinggal memilih mau prodi mana dan universitas mana, lalu kita tinggal menunggu. Nah, ketika di waktu-waktu menunggu itu, apakah Kak Yara ini melakukan mungkin persiapan untuk UTBK atau Kak Yara sudah sangat-sangat yakin bisa diterima? Sebenarnya saya malah nggak kepikiran untuk UTBK. Tapi saya itu kayak ya udah mau belajar UTBK, tapi belum jadi belajar. Saya itu udah langsung ke pengumuman SNBP, jadi nggak sempat UTBK. Dan alhamdulillahnya saya keterima di SNBP UGM Sastra Jawa. Keren. Nah, gimana perasaannya ketika diumumkan bahwa keterima? Apakah memang sudah yakin atau sebenarnya masih kayak mungkin 50-50 gitu, bagaimana Kak? Sebenarnya kalau yakin itu enggak 100%, soalnya banyak yang meragukan gitu Mbak. Iya. UGM apalagi ya universitas yang terbaik di Indonesia gitu. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Iya, sebenarnya 50-50 dan aku tuh tapi belum sampai mikir ke itu ujian selanjutnya gitu loh, SNPT mandiri gitu. Belum Mbak. Jadi cuma ikhtiar berdoa terus. Mantap. Oke. Terus juga kan UGM ini kalau di tahun angkatan kita di SMA Negeri 1 Minggir itu masih seperti apa ya? Masih jauh gitu ya. Kalau untuk kita menjangkau UGM itu masih agak jauh, dan itu guru BK kita sendiri juga bilang seperti itu ya, kalau semisal UGM itu masih terlalu tinggi. Nah, dan ternyata pada tahun kita Kak Yara ini bisa menjadi orang pertama yang lolos dan juga membuka jalur untuk adik-adik kedepannya. Alhamdulillah. Nah, saya juga mau tanya nih Kak Yara, kenapa sih milih Sastra Jawa? Apakah emang dari awal itu sudah berpikiran untuk masuk ke Sastra Jawa atau bagaimana? Ngomong-ngomong tentang Sastra Jawa, sebenarnya aku tuh nggak kepikiran. Itu pertamanya aku SMA itu mau ambilnya biologi. Soalnya kan aku IPA Mbak. Iya. Nah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku kok kayak kurang yakin kalau di biologi. Terus aku cari-cari di situs-situs UGM gitu. Ada Sastra Jawa. Terus aku kepo Sastra Jawa itu apa ya? Terus aku buka. Ternyata tetanggaku juga ada yang Sastra Jawa. Jadi aku tanya-tanya. Ternyata aku tertarik gitu loh Mbak. Soalnya sesuai dengan passionku, aku di seni gitu. Gitu. Oke. Nah, selain Sastra Jawa itu kan kalau SNBP pilihannya 2. Nah, itu satunya ambil apa? Satunya saya ambil bahasa daerah UNJ. PBD ya. Oke. Jadi pilihan pertama itu Sastra Jawa UGM dan yang kedua itu pendidikan bahasa daerah UNY. Nah, kenapa memilihnya Universitas UGM dan juga UNY? Kenapa? Karena saya tujuan utamanya kuliahnya di negeri. Iya, oke. Nah, soalnya kalau
setahu aku ya yang bahasa daerah itu adanya di negeri ya sih, Mbak? Iya betul. Nah, gitu saya. Jadi emang tujuannya di negeri sih biar nggak memberatkan orang tua Oh juga. iya, oke. Nah, ngomong-ngomong tentang orang tua ini, reaksi orang tua ketika diterima atau mungkin ketika Kak Yara ini mendaftarkan SNBP di Sastra Jawa, apakah dari orang tua mendukung atau mungkin orang tua menyarankan masuk ini aja no dan lain-lain itu bagaimana? Enggak, alhamdulillahnya orang tua itu mendukung apa yang saya lakukan ya, Mbak. Ya. Yang penting saya niat dan lulus. Jadi gimana apa ya? Selama sekarang sudah semester berapa? Kak? Semester 2. Oke, semester 2 ini di Sastra Jawa UGM itu gimana? Apakah sulit banget karena kan banyak orang yang berpikiran, oh UGM top Beratnya top negeri ya. di Indonesia itu Sebenarnya sulit. sama seperti yang lain ya di universitas lainnya. Kalau belajar ya emang ada sulit ada mudahnya. Iya. Kalau di Sastra Jawa UGM ini enggak cuma kuliah tentang materi atau gimana enggak. Benar-benar kita kuliah tentang kehidupan. Jadi kita diajarkan oleh dosen kita itu tata krama, kehidupan tuh yang begini, yang halus tuh yang gini aja, nggak usah neko-neko gitu ya. Jadi kita kayak rasain bersyukur banget di Sastra Jawa UGM ini. Oke. Jadi nggak cuma belajar materi aja, Iya, gitu tapi ya. belajar materi kehidupan juga. Materi kehidupan. Oke, keren sekali. Nah, saya juga mau tanya nih Kak, mungkin karena Kak Yara ini kan sudah lolos seleksi nasional berbasis prestasi, mungkin ada tips and trick untuk adik-adik yang tahun depan atau tahun selanjutnya ingin mendaftarkan SNBP, apakah mungkin ada tips and tricksnya gitu? Nggak ada sih Mbak, tapi cuma pesanku itu dari kelas 10 ya, semester 1 itu kalian udah memantapkan di nilai rapot. Jadi setiap tahun itu biar naik gitu. Itu bisa menjadi pertimbangan untuk rata-ratanya tinggi. Terus kalau kalian kurang yakin ya kalian ditambah untuk les nanti untuk persiapan kalau tidak diterima di SNBP kalian bisa mengejar di SNBT. Nah, selain itu juga kan saya pernah dengar ya kalau misal SNBP itu B-nya beruntung. Nah, itu apakah benar Kak menurut Kak Yara sendiri? Menurut aku juga benar Mbak. Soalnya rata-rata aku itu nggak terlalu tinggi, tapi alhamdulillahnya saya keterima SNBP. Dan yang satu angkatan sama saya waktu SMA, aku juga ada di ranking 6. Tapi yang keterima paralel ya? Iya. Dan ternyata yang terima malah saya, yang teman-teman saya ada yang nggak keterima. Mungkin kalau SNBP itu juga pinter-pinteran cari peluang juga ya Kak ya. Jadi kan sesuai itu jurusan juga. Jurusan sama mungkin mapel pendukung juga ya. Iya benar. Nah, selain itu apakah ada lagi tips and tricksnya mungkin beribadah mendekatkan diri pada Allah? Iya, kepada itu Tuhan? pasti. Oke. Untuk memperlancar berdoa kepada Allah, minta restu orang tua, terus dukungan teman-teman juga. Gitu. Jadi nggak semua itu akademik, tapi kita juga harus selaras gitu ya mungkin. Ke atas, ke bawah, maju. Baik, terima kasih kepada Kak Yara yang sudah mau untuk sama ditanya-tanyai. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Oke, jadi begitu saja teman-teman tanya-tanya dan juga wawancara kita dengan Kak Yara ini pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.